bersumpah, wasubhi, wal fajri, apalagi misalnya watini, wazaituni, dan seterusnya. Semuanya Allah banyak bersumpah dengan sesuatu ciptaannya. Tapi di dalam Al-Quran cuma ada satu sumpah yang spesial. Di mana? Di suratul Waqiah. Nah, kenapa? Allah katakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Saya bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang, dan benar-benar kalau Anda tahu, sumpah ini sendiri udah sangat keren banget. Paham teman sekalian? Kok keren sih Ustaz? Keren tuh nggak ada bahasa Al-Quran keren. Ya itu bahasa kaum, paham teman sekalian? Keren banget kalau kalian tahu. Maksudnya apa? Lihat, Allah di dalam Al-Quran cuma satu kali mengendorse sumpahnya sendiri. Padahal sumpah itu untuk mengendorse. Bingung ya? Oke, saya jelasin. Tapi ini nggak cukup 2 menit, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi lihat, saya sumpah. Kalau saya bilang, saya sumpah. Kalian ngarepin apa? Sumpahnya apa, Ustaz? Tapi kalau ada orang begini, saya sumpah. Ada apa, Ustaz? Nggak cuma sumpah aja. Oh, saya digebukin orang, malu sekalian. Orang Arab kalau dia kosam, dia sumpah, dia lagi mau ngambil perhatian orang. Kenapa? Karena setelah sumpah ini, ada sesuatu yang sangat penting banget. Contoh misalnya, saya sumpah. Penting gak sih? Sekalian digebukin orang, sekalian. Tapi kalau orang Arab bersumpah, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Karena dia mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, maka dia bersumpah. Dan bahwa sesuatu yang sangat penting itu biasanya ada hubungannya dengan sumpah dia. Contoh, wal fajri, berarti ada hubungannya dengan fajar. Was subhi, berarti ada hubungannya dengan subuh. Contoh, was subhi, demi subuh. Nanti besok pagi ada tentara yang akan datang ke sini. Sumpah saya. Maka itu kemudian untuk mengendorse pesan. Sumpah itu sendiri untuk mengendorse pesan. Sumpah tidak berarti tanpa ada pesannya. Tapi di dalam Al-Quran suratul Waqiah, Allah ngendorse sumpahnya sendiri. Demi tempat terbitnya bintang-bintang di langit. Dan di dalam tempat terbitnya bintang-bintang di langit, sumpah saya tadi, itu keren banget kalau Anda pelajari. Loh, maksudnya apa ini? Ini beritanya belum ada, baru sumpahnya doang. Lalu kemudian apa kemudian beritanya? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar sangat mulia, seperti bintang-bintang di langit. Kalau seandainya Anda malam hari, Anda nggak bisa nyaksin apapun di Arab kecuali bintang. Maka bintang itulah tempat petunjuk buat manusia jalan. Andai nggak ada bintang, manusia tersesat. Andai kan nggak ada bintang, Anda punya bekal sebanyak apapun, antum tersesat. Maka hadiah terbaik yang diberikan pada orang-orang yang tersesat adalah hidayah. Maka hidayah dalam bahasa Arab satu akar kata dengan hadiah. Sekalian, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Selain daripada kemudian petunjuk bintang-bintang itu, ternyata orang-orang Arab menjadikan bintang-bintang sebagai tempat untuk kemudian bersenang-senang. Mereka ngeliatin bintang buat puisi gitu kan ya. Kelap-kelip matamu tidak seberapa dibandingkan bintang. Oh salah, kebalik ya. Kelap-kelip bintang tidak seberapa dibandingkan matamu. Misalkan begitu. Mereka buat kemudian puisi ketika melihat bintang. Maka bintang adalah sebuah petunjuk dan juga sekaligus keindahan. Innahu laqur'anun karim. Begitulah kehidupan Anda dengan Al-Quran. Kalau Anda dengan Al-Quran, Anda dapat petunjuk. Anda nggak stres. Dan orang dapat petunjuk itu baru punya alasan hidup. Kalau Anda nggak punya petunjuk, Anda nggak punya tujuan hidup, mau punya apapun, hampa hidup Anda. Nggak percaya? Tanya sebelah saya. Semuanya sudah punya, istri aja belum, gitu kan ya. Hampa hidupnya. Lah kenapa? Karena nggak ada tujuan. Saya pun sama. Lah antum lihat saya sekarang, antum lihat, oh hebat banget Felix Show, berdiri di atas panggung, ngomongnya keras tegas, orasi dan segala macam. Antum kan nggak tahu saya sebelum masuk Islam. Oh, Ustadz Fatih Karim yang tahu. Sebelum masuk Islam, Masya Allah, hidup saya tuh nggak ada apa-apanya. Hidup saya tuh hampa. Lah kenapa? Karena nggak ada bintangnya. Bayangin aja antum, sebelum masuk Islam, putusin cewek nangis. Sekalian, Felix Show putusin cewek nangis? Iya, cemen banget. Iya memang begitu. Tahu kelas meeting, tahu kelas meeting? Yang lihat tahun 80-an tahu kelas meeting ya, nggak ada pelajaran, anak-anak ngeband di bawah. Saya tuh nggak ikut mereka ngeband. Lah kenapa? Saya terlalu sedih untuk ngeband, paham untuk sekalian. Saya nongkrong di atas lantai 2 di railing, liatin kosong pandangan ke depan. Lalu kemudian dari panggung kemudian ada lagu KKEB, karena aku tahu engkau begitu, tiba-tiba sini basah, nangis semua. Lemah banget. Lah kenapa? Nggak ada tujuan hidup, nggak ngerti saya hidup untuk apa. Karena nggak ngerti hidup gara-gara cewek bunuh diri, mau bunuh diri. Untung belum, paham sekalian. Lah itu kehidupan saya, paham sekalian. Maka ketika orang kemudian innahu laqur'anun karim, sungguh hidup Anda tanpa Al-Quran, Anda nggak punya petunjuk. Kalau nggak punya petunjuk, Anda mau kemana? Makin jalan makin salah. Anda mau kemana nggak punya Al-Quran? Anda nggak punya keindahan dalam hidup Anda. Karena Al-Quran adalah petunjuk dan keindahan di waktu yang sama. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, dan dia tersimpan dalam akinnah.
dalam sebuah tempat yang tidak ada satupun orang bisa melihat dan bisa kemudian ngambil, nggak ada satupun bisa ngapa-ngapain di situ. La yamassuhu illal mutahharun. Coba pikirin baik-baik. Itu nggak boleh dipegang orang loh. Jin itu mau ngelihat Al-Quran, dilempar pakai kemudian apa? Komet, gitu kan ya. Malaikat-malaikatnya nggak boleh sama Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Dia tidak boleh dipegang kecuali yang paling mulia di antara yang paling mulia. Siapa? Jibril. Tanzilum mirabbil alamin. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Antum pegang sekarang. Artinya apa? Kalau antum diperbolehkan pegang Al-Quran, tolong hargai hidayah yang Allah kasih pada antum itu. Gak semuanya boleh pegang. Saya mau kasih tau dikit aja teman sekalian. Abu Thalib gak kurang jasanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gak bisa megang Quran. Bapak saya itu gak kurang jasanya kepada saya. Dia gak bisa megang Quran sampai sekarang. Walaupun saya doain terus dia. Antum bisa pegang Quran, antum bisa baca Quran. Artinya apa? Ada amanah yang Allah berikan pada antum. Paham gak teman sekalian? Hidayah itu tolong dihargai. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh dipegang kecuali yang benar-benar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah diizinkan. Jadi kalau antum nggak baca Al-Qur'an, kalau antum nggak senang dengan Al-Qur'an, antum jangan senang. Saya tuh malas baca Quran. Antum jangan, bukan antum yang malas baca Quran, Quran yang malas antum pegang. Paham nggak? Quran yang malas antum baca. Antum nggak layak soalnya. Lah kalau antum masih layak megang Quran, antum masih layak baca Quran, mbok ya kemudian penuhi kemudian hak-haknya tadi. Karena antum sudah dapat hidayah pada Allah. Yang pengen saya sampaikan teman-teman sekalian, lihat ini terakhir banget 7.000 tahun kemudian sekalian. 7.000 tahun peradaban manusia, kita nggak tahu sampai kapan. Sekarang sudah 7.000-an tahun.